Bagaimana Anda bisa mengetahui sifat asli seseorang, karakter asli seseorang, atau bahkan Anda melihat diri Anda itu sebenarnya seperti apa? Nah, ternyata manusia itu memiliki dua sifat alamiah, yaitu sifat dimana ketika Anda sedang sendiri benar-benar tidak ada siapapun, dan sifat ketika Anda bersama dengan orang lain, entah itu pasangan Anda, entah itu teman Anda, keluarga, saudara, atau rekan kerja, bisnis, klien, dan sebagainya. Karena manusia memiliki namanya persona. Persona itu adalah topeng. Topeng itu yang Anda gunakan, yang orang-orang gunakan untuk menampilkan suatu sifat atau karakter. Oh, ternyata dia menyenangkan loh. Oh, ternyata dia baik loh. Oh, ternyata dia jahat loh. Oh, ternyata dia jutek, dia ketus, dan sebagainya. Nah, apakah ada cara untuk bisa melihat karakter aslinya? Ternyata kabar baiknya untuk Anda, hal itu bisa Anda lihat pada namanya situasi kondisi. Yang pertama adalah ketika situasi kondisinya kepepet. Maksudnya apa? Pada saat biasa dia orang yang menyenangkan, dia orang yang ramah, dia orang yang pendiam. Tapi ketika kepepet dia menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang pemaksa, menjadi orang yang sangat menyebalkan. Atau bahkan sebaliknya, pada saat biasa dia menjadi orang yang menyebalkan, dia orangnya usil dan sebagainya. Ketika dalam keadaan kepepet dia orangnya diem, menarik diri, banyak berpikir dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah pada saat dia panik. Ketika terjadi sesuatu hal yang mendadak dan biasanya negatif, itu sifat karakter aslinya itu akan keluar dari dalam hati nuraninya itu seperti apa. Apakah dia memang tetap tenang? Apakah memang dia justru jadi terburu-buru? Apakah memang dia menjadi orang yang ceroboh? Apakah dia memang menjadi orang yang negatif, menyebalkan dan sebagainya? Ataukah dia menjadi orang yang positif dan sebagainya? Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah mabuk. Nah, mabuk ini justru bisa Anda jadikan sebagai indikator atau salah satu trik untuk melihat sifat karakter manusia secara asli. Itulah kenapa ketika saya masih menjadi asisten-asisten bos, para mafia dan sebagainya, saya mempelajari bahwa kenapa ya kalau orang mau negosiasi, orang mau ngedil, orang mau kerjasama, orang mau ada hubungan tertentu, itu diajakin mabuk. Sebenarnya bukan masalah mabuknya, bukan masalah perayaannya, bukan masalah yuk kita pesta dulu nih, perayaan, celebrate dan sebagainya. Ternyata itu adalah salah satu cara untuk melihat sifat karakter aslinya. Artinya gini, ketika dalam keadaan sadar dia orangnya cerewet, cerewet, enak lah pokoknya, menyenangkan. Tapi ketika dia mabok, dia menjadi orang yang pendiam. Nah, ketika dia dalam kondisi sadar pemarah, ketika dia dalam kondisi mabok, dia itu pemarah lagi. Nah, ini ada dua kasus yang berbeda. Yang pertama adalah kasus yang pertama, dia orangnya banyak bicara, pada saat mabok diem. Nah, artinya tidak sinkron dia. Ya kan, terjadi hal yang ganjil. Kok kalau sadar dia banyak bicara, tapi kalau mabok dia diem. Nah, berbeda dengan hal yang kedua, ketika dia menyebalkan, tapi ketika mabok juga menyebalkan. Nah, dia berarti ada klop. Artinya apa? Sifatnya menjadi sama. Oh, dia pada saat sadar kocak nih, pada saat dia mabok kocak, berarti klop dia. Pada saat dia sadar tuh diem banget, pada saat mabok dia ngoceh. Nah, berarti tidak klop. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sifat aslinya? Sifat aslinya adalah pada saat dia mabuk. Itulah sifat aslinya. Itulah kenapa yang saya pelajari kepada orang-orang besar, bos-bos, para mafia itu, kenapa ya dia selalu ngajak mabuk? Dia ternyata untuk melihat karakter aslinya. Ketika karakter aslinya sudah terkuak, barulah terjadi negosiasi ulang, terjadi evaluasi, terjadi penilaian. Wah, saya kalau kerja sama orang ini bahaya ya, ternyata dia licik. Wah, saya kalau kerja sama orang ini ternyata tidak berjalan ya. Wah, saya kalau kerja sama orang ini ternyata cocok ya, karena bagus sekali dan sebagainya. Nah, di situ bisa kelihatan sifat karakter aslinya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah
pada saat super relax. Super relax itu biasanya dalam kondisi yang sangat relax, ngantuk, atau dipijat dan sebagainya. Ini juga dilakukan oleh para bos, para mafia. Kenapa? Ketika dia mau negosiasi, mau apa, dia diajak relax. Karena untuk melihat sebenarnya kondisi pada saat relax itu adalah kondisi relaksasi, kondisi benar-benar sifat aslinya akan keluar. Ketika sifat aslinya akan keluar, maka disitulah terjadi penilaian. Apakah gue lanjutin negosiasinya? Apakah berbahaya apa enggak? Apakah cocok atau enggak? Ataukah memang menguntungkan atau enggak? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hal yang paling khas, yaitu uang dan kekuasaan. Bagaimana sifat dia ketika tidak punya uang? Apakah dia ramah? Apakah dia benar-benar berteman? Apakah dia mau bergaul dan sebagainya? Nah, pada saat dia memiliki uang, apakah masih seperti itu apa enggak? Sama seperti tadi mabuk. Klop nggak nih? Ya kan? Kalau dia sifatnya berbeda, berarti sifat aslinya adalah bisa Anda lihat pada saat dia memiliki uang. Itulah sifat asli. Begitu juga dengan kekuasaan. Ketika dia nggak punya kekuasaan, wah baik, nurut, iya. Tapi ketika udah punya kekuasaan, benar-benar dia menindas orang, ya mengusir, menzalimi, ada negatif dan sebagainya. Kenapa? Karena pada situasi kondisi yang saya sebutkan di atas, Anda harus melihat dan peka. Itulah sifat dari karakter asli manusia. Dan bahkan Anda bisa melihat sifat diri Anda sendiri. Jadi pada saat situasi kondisi tertentu, coba Anda perhatikan, Anda analisa bagaimana sifatnya. Apakah sifatnya klop ataukah sifatnya bersimpangan, berbeda jauh. Semoga ini menjadi pembelajaran berarti bagi Anda dan bisa menjadi kewaspadaan untuk bisa memilih orang-orang yang ada di sekitar Anda. Salam bila dari saya.